Sahabat Hikmah, ikan adalah bahan pangan yang punya sejuta manfaat, kaya protein, omega 3, dan mineral. Rutin mengkonsumsi ikan dapat mengurangi serangan jantung koroner hingga diabetes loh. Ikan tentu saja bisa diolah jadi aneka jenis makanan, namun yang lebih praktis adalah sebuah inovasi dari dunia kuliner yang disebut baby fish. Bisnis ini telah belasan tahun ditekuni Wildan, warga Kampung Joglo, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dengan 4 varian rasa, produk baby fish racikan Wildan ini termasuk oleh-oleh khas Cianjur yang digemari. Inspirasinya itu karena di kampung kami itu ada ikan kecil-kecil namanya cecere, kalau yang ada istilah ikan cecere itu. Ikan cecere itu jenis ikan yang memang nggak dibudidaya, itu hidup ikan liar aja. Yang ada suka di empang-empang itu. Nah, dari situ saya berpikir ini ikan bisa dikonsumsi. Bisa dibilang, Wildan terjun ke bidang usaha ini lantaran dipaksa oleh keadaan. Kala itu, Wildan berstatus pengangguran yang harus menanggung nafkah istri dan anak-anaknya. Iya, kebakaran besar yang melanda pasar induk Cianjur telah memusnahkan usaha sayur milik Wildan, sehingga ia tak tahu lagi harus berbuat apa. Saya berani melakukan usaha ini karena mungkin saya juga punya tanggung jawab terhadap keluarga saya, dan saya juga melihat SDM yang ada di kampung saya juga. Saya juga itu tergugah untuk bisa memberikan yang terbaik untuk mereka gitu. Potensi perikanan air tawar di Cianjur memang sangat besar. Karena itulah Wildan terpikir untuk merintis bisnis berbahan ikan. Karena anak ikan yang disebut baby fish melimpah di kampungnya. Wildan lalu membongkar tabungan istrinya. Uang sebesar Rp300.000 lalu digunakan untuk membeli anak ikan. Berkilo-kilo ikan pun didapat. Wildan dan istrinya lalu mulai meracik aneka bumbu agar olahan anak ikan atau baby fish terasa enak. Kesulitannya bukan bukan di bahannya, bukan di bahan bakunya. Yang susah itu bukan di bahan bakunya, tapi kita gimana caranya bisa mengolah ikan kecil ini bisa dikonsumsi semua orang, termasuk anak-anak, termasuk juga orang dewasa dan lansia. Kami mencoba olah dan beberapa kali gagal. Bu, mau ikan berapa ini? 30.000. Mahal. Sukses meracik bumbu yang tepat untuk olahan baby fish ternyata bukan berarti usaha akan berjalan lancar. Wildan mulai kepayahan mencari pasar yang tepat. Dengan susah payah, Wildan menawarkan produknya berkeliling ke pusat-pusat keramaian. Kami bisa memastikan bahwa produk kami itu layak dikonsumsi, layak dijual. Tapi mungkin karena pasar yang bukan targetnya, bukan market kita, jadi mereka menolak. Karena kita coba nawarnya ke toko kue, ke toko warung-warung. Jadi nggak masuk, banyak ditolak lah gitu di toko-toko itu. Waalaikumsalam. Oh iya, siap-siap, ada. Setelah berhasil meyakinkan pemilik toko tentang kualitas produk dari olahan baby fish-nya, penjualan Wildan mulai meningkat. Rasa baby fish yang crunchy dan gurih sukses memikat hati para pelanggan. Nanti kami pesanan ya. Ya, siap, boleh. Makasih. Enggak. Produk baby fish yang dititipkan di toko-toko laris manis diserbu pembeli. Ia juga bekerja sama dengan salah satu kementerian agar bisa memperkenalkan produknya dalam acara pameran di berbagai tempat. Alhamdulillah dengan diperkenalkannya produk kami sama beliau, sama orang dinas, kita juga diajak pameran-pameran untuk ke berbagai daerah yang ada di Indonesia.
Dalam beberapa tahun saja, usaha baby fish milik Wildan meningkat pesat. Dari uang yang ditabungnya, Wildan mampu membeli mobil, sawah, hingga kolam ikan untuk memelihara baby fish. Tak hanya sampai di situ, pendapatan yang berlimpah memungkinkan Wildan dan istrinya untuk berangkat haji di tahun 2015 lalu. Namun, rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Tidak lama sepulang dari tanah suci, istri Wildan berpulang ke rahmatullah untuk selama-lamanya. Karena saya kalau ditinggal orang yang dikasihi atau dicintai itu gimana rasanya gitu, berduka banget gitu. Jadi ke usaha pun mungkin pengaruh juga gitu, pengaruh juga di pemasaran, terutama di pemasarannya mungkin karena kesemangatannya saya itu kurang lah gitu, kurang. Sepeninggal sang istri, usaha baby fish Wildan mengalami kemunduran. Rasa kehilangan Wildan membuat tak fokus mengelola bisnis baby fish-nya. Untungnya, Wildan kembali tersadar dan menerima segala takdir yang menimpa dirinya. Dibantu 2 orang karyawan, bisnis baby fish yang menurun kembali bergeliat. Tapi, ujian kembali mendera. Bisnis yang baru saja pulih terhantam krisis akibat pandemi COVID-19. Sempat frustasi karena apa? Karena dulu kan sempat ada istilahnya lockdown ya. Lockdown itu memang orang itu nggak bisa keluar rumah. Sedangkan produk kita pun banyak yang di toko wisata, di serba gitu. Nah, sedangkan toko-toko itu atau tempat wisata itu ditutup dan orang nggak bisa bebas keluar rumah. Jadi pengiriman kita begitu rahmat. Pernahkah mendengar satu kisah dari salah seorang sahabat terakhir Nabi bernama Abu Kilabah? Abu Kilabah pada saat itu sedang melihat satu perjalanan yang beliau berangkat dari Makkah Madinah, kemudian beliau ke Mesir. Ada satu wilayah namanya Arish. Di situ beliau melihat seorang laki-laki yang terlihat tampaknya miskin. Bukan hanya miskin, ketika didatangi oleh Abu Kilabah, laki-laki itu kemudian dalam kondisi, mohon maaf, kedua tangannya buntung, kakinya juga sama, dan telinganya kurang pendengarannya, serta sangat miskin, sangat terlihat miskin. Lalu kemudian Abu Kilabah mendengar doanya, "Ya Allah, berikanlah aku rasa syukur dan berikanlah aku untuk bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku." Nah, setelah itu ditanya oleh Abu Kilabah, "Wahai fulan, kenapa engkau tetap bersyukur dalam keadaan seperti ini? Apa yang kau harus syukuri?" Ternyata laki-laki itu menjawab, "Yang pertama, aku masih bisa berzikir kepada Allah. Lisannya dihiasi dan zikir kepada Allah." Untuk mensiasati situasi pandemi, Wildan lantas mengubah strategi pemasarannya secara daring. Upaya itu terbukti efektif hingga bisnis baby fish miliknya bisa terselamatkan. Ketika penjualan offline kembali menggeliat, Wildan melebarkan sayap dengan membuka toko sendiri. Selain itu, ia juga menjalin kemitraan dengan 70 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Dibantu 17 orang karyawan, mengolah baby fish 4 kali dalam sehari, menghasilkan 80 kg baby fish dengan 4 rasa. Original, ikan tepung, serta balado pedas. Harga perbungkusnya mulai dari Rp25 hingga Rp30.000. Nggak main-main, omzet Wildan dalam sebulan mencapai Rp50 juta. Perjuangan yang begitu hebat, dan kemarin karena badai, banyak ujian dan cobaan yang saya hadapi, tapi alhamdulillah sekarang bisa survive. Banyak hikmah yang bisa diambil dari perjalanan hidup itu. Salah satunya kita harus jangan terpaku kepada masalah. Jadi simpanlah masalah
simpanlah masalah di luar kepala. Jangan disimpan masalah itu di dalam kepala. Percaya penduduk UMKM karena UMKM di Cianjur itu pasarnya bagus gitu. Terutama baby fish, banyak yang mencari gitu. Jatuh bangun Wildan dalam merintis usaha baby fish diwarnai dengan banyaknya ujian hidup, tapi ia tetap bersabar. Dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian. Dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhoan Allah. Namun barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah." Hadis riwayat At-Tirmidzi.